Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dari teman-teman yang sudah monitor dari tadi. Pak, kalau lagi turun begini apa boleh buy nih Pak? Tapi Boleh, di sebelah kiri ada level boleh, 4. Oh boleh. boleh. Ya, ini koreksi, Ada level manfaatkan penting koreksi. di sebelah kiri itu nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa, nanti masih jalan itu. Kalau nanti masuk buy di sana, langsung diantisipasi. Begitu masuk buy, langsung diantisipasi di bawahnya tarik 300 atau sekitaran ini di sekitaran ya. Kalau kita masuk posisi buy misalkan di sini tidak masalah, mumpung ada koreksi, nanti diantisipasi dengan sell stop di sana. Tiga Jadi ratusan pip ya? ya, Sell stop ya? jadi diantisipasi dengan begitu masuk langsung diantisipasi, tidak apa-apa. Nah, di sini sell Oh baik. stopnya, buy-nya. Nah, ini mumpung di bawah ini kita bisa ambil peluang koreksinya untuk buy ya. Jangan takut nanti berbalik ke bawah. Begitu masuk kita langsung siapkan antisipasinya. Karena ini yang kelihatan turun begini, ini justru membahayakan, nanti bisa panjang lagi ke atas, langsung bisa meneruskan lagi, bahkan justru lebih panjang lagi. Kalau koreksi begini, peluangnya enaknya memang kita bisa mengikuti arah trennya. Kita tidak melawan arus, tetapi harganya mendapatkan yang lebih murah di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting tidak usah takut begitu entry langsung diantisipasi. Itu yang paling pokok ya. Bukan entry benar atau salahnya. Yang penting ada dasarnya. Dasar kita apa? Dasar kita adalah koreksi. Ketika dia turun, sementara tekanan ke atas kuat, kita bisa masuk dengan buy di sana. Oke, seperti itu Bu, kira-kira. Baik. Antisipasi maksudnya langsung antisipasi apa Pak? Dengan sell stop ya. Oh, Nah, sell stop. misalkan tadi Oke. masuk buy di sana ya. Tadi kan sudah turun bawah, kita bisa masuk buy, habis buy langsung kita pending order di bawahnya ya. Kasih misalkan 300. Ya, biar tidak terlalu dekat, kita ambil 300 misalkan. Langsung di sell stopnya Oh baik. biar aman. Sell stopnya dua kali. Kalau satu buy-nya sudah eksekusi, maka sell stopnya dua kali lotnya. Biar lebih cepat nanti keluar dari zona kalau nanti berbalik. Itu caranya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, yang paling penting banyak praktek, banyak mencoba, karena dari mencoba itu kita akan banyak pengalaman yang bisa membuat kita nanti menjadi lebih kuat dalam menghadapi pasar. Sekali lagi, bukan penting, bukan paling penting kita menganalisanya, tapi sejauh mana kita mampu mengcover dengan baik ketika marketnya berbalik dari analisa kita. Ada mau ditanyakan lagi mungkin? Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak tolong tanya tadi Bapak menyebutkan itu naik dua turun Satu, tiga, iya. maksudnya gimana Pak? Saya masih tidak Iya, mudeng Pak. itu perumpamaan saja. Kita tidak bisa Pergerakan. menghitung. Itu tidak bisa menghitung. Ya ibaratnya begini, turunnya dua, naiknya satu, naiknya dua, turunnya tiga. Itu kalau kalau saya sebut naiknya dua, turunnya tiga, itu berarti banyak turunnya daripada naiknya. Terbukti dari sumbunya Cara makin panjang. cara lihatnya tuh Pak, maksud Tidak saya. bisa. Kalau cara pengen lihatnya, ya kita entry dengan lot paling kecil. Nanti akan terlihat di sana. Oh, Yang paling gampang visualnya kita lihat dari volumenya makin kemana. Perhatikan volumenya. Kalau volumenya makin tebal, berarti ada volumenya naik, kemudian turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Pentelengi di sana. Pandangi volumenya. Dia makin tebal, makin tebal, makin tebal. Makin tebal itu artinya saya ibaratkan dia turun, ada koreksi sedikit, turun dua, naiknya lebih banyak. Turunnya satu, naiknya lebih banyak oh, lagi. Gitu. Tidak bisa dihitung dengan angka. Itu perumpamaan saja, Pak. Jadi kalau kita mau lihat itu dari volumenya. Kalau volumenya makin oh, tebal, berarti dia makin makin kuat ke atas. Kalau dia sumbunya makin tebal, artinya turunnya tiga, naiknya satu. Turunnya empat, naiknya dua. Artinya lebih banyak turun daripada naiknya. Sementara kalau makin di atas, dia naik lebih banyak, turunnya sedikit, naik banyak, lebih sedikit. Artinya saya ibaratkan kalau naik empat, dia turunnya dua. Kalau naik lagi tiga, turunnya satu. Artinya lebih banyak naiknya daripada turunnya. Dari mana kita bisa melihat? Dari visual, dari candlenya, dari ketebalan candlenya. Itu yang paling gampang. Kita entry dengan lot yang paling kecil, nanti kelihatan di situ. Semakin banyak minusnya berarti semakin berbalik, semakin turun. Semakin banyak plusnya berarti semakin naik. Itu kira-kira seperti itu. berarti kalau saat ini ya Pak, candle yang Ya, sedang bergerak itu kelihatannya kan malah turunnya lebih banyak Pak.
untuk Ya, saat ini ya Pak. Yang hijau itu Pak. Nah, yang dilihat begini, yang dilihat itu perhatikan dia naik lebih tebal kemudian turunnya sedikit. Naik lagi tebal lagi turunnya sedikit. Berarti masih bergerak kuat ke atas. oh ini masih bergerak ke atas Iya, ya Pak. amati saja dari visualnya itu. Nah, kalau semakin perhatikan tek-tek ya naiknya dua, naik terus turunnya satu, naiknya tiga, turunnya dua. Artinya makin menebal ke atas. Nah, kalau semakin mengecil itu dari pergerakan dari detaknya akan kelihatan. Turun lebih panjang, seset tiga, naiknya dua, turun empat, naiknya satu misalkan begitu ya. Artinya tingkat naik dan turunnya itu lebih banyak yang mana? Kalau lebih banyak yang bawah berarti sumbu makin banyak, sumbuku makin panjang. Hmm. Kalau tebalan makin besar, volume makin panjang, berarti buyer makin kuat di sana. Itu caranya. Kalau kita pengen tahu secara langsung ya kita bisa uji dengan lot yang paling kecil. Yang paling kecil tuh ya untuk menguji. Ibaratnya kita umpankan di sana, nanti ada ikan yang memakan apa enggak gitu. Ya, Oh, kalau kita coba dengan lot yang paling kecil nanti kan kelihatan, oh minus tambah minus tambah minus. Berarti turunnya makin banyak. Kalau turun makin banyak, apakah artinya nanti akan cenderung turun? Ya, dilihat dulu secara kumulatifnya, strukturnya seperti apa. Kalau strukturnya seperti ini, buyer masih kuat dengan sumbu yang atas yang panjang, ini dua-duanya nanti kuat. Ada naik, ada turun lagi. Begitu naik, tidak mampu, dia ditolak lagi ke bawah. Atau sebaliknya, penolakan buyer yang ini, penolakan seller ini nanti bisa muncul di candle berikutnya dengan dalam bentuk wujud yang merah. Mungkin di menit-menit awal akan merah dulu, habis itu ditolak lagi oleh buyer dan kembali lagi jadi hijau kembali. Ya, penolakan ini akan diwujudkan nanti di candle berikutnya, pasti ada nanti. Pasti ada candle warna merah, walaupun hanya sementara dan nanti berikutnya naik lagi. oh itu yang sellernya akan ditunjukkan di candle jam berikutnya maksud Bapak ya Pak. Iya, di Di candle awal-awal selanjutnya. ya Pak. Bisa juga di awal-awal, bisa juga dibalik. Yang di awal mungkin kalau panjang sellernya dia justru akan naik dulu. Bisa akan naik dulu. Naik Oh, dulu habis itu sudah tidak mampu ditolak lagi oleh seller dan berikutnya berubah menjadi warna merah 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 itu. Tergantung nanti terakhir itu dominannya yang mana. Kalau ditutup seperti oh, ini misalkan, ini tetap buyer dominan tetapi seller lebih kuat menekan. Maka berpeluang nanti akan ada tekanan ke bawah lagi. Seller akan muncul, merah pasti akan muncul di candle selanjutnya. Nah, maka harus hati-hati oh kondisi gitu. seperti ini. Ini kalau seperti ini kekuatannya imbang, mendekati titik pertama ini seimbang. Seimbang itu apa? Jadi awal merah, kemudian jadi hijau yang hampir sama kekuatannya, volume yang hampir sama. Ini saya anggap sebagai kekuatan yang imbang. Artinya konsolidasi. Imbang itu berarti dua-duanya ada peluang naik dan turunnya. Kalau ada yang dominan salah satunya, baik itu naik atau turun, maka disitulah nanti yang akan selanjutnya akan bergerak. Kalau dia bergerak turun sampai ke bawah merah, sampai di bawah, nah nanti peluangnya akan lanjut turun lagi. Sebaliknya kalau dia bergerak terus ke atas, bahkan melewati merah yang di sini, maka kemungkinan untuk naik jauh lebih besar lagi. Harapan naik lebih besar lagi. Jika kalau dinaik ini sampai di atasnya disebut dengan breakout, level yang terdekatnya di sini atau breakout dan resistennya. Ya kira-kira Berarti seperti itu. ketentuannya nunggu resistennya itu ya Pak, yang Iya, hijau sama merah tertingginya di situ ya Pak. iya. Nanti kalau dia breakout itu nunggu sampai di atasnya. Ini Oh, lewat di sini sudah breakout, kita bisa entry buy di candle selanjutnya. Bisa manfaatkan untuk buy oh, di selanjutnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini ditutup dengan posisi seperti ini sangat rawan berisiko. Kita ambil posisi sell juga tidak kuat, ambil posisi buy juga sudah ada penolakan. Sehingga posisi seperti ini masih rawan, kita menunggu area ini harus dilewati dulu. Lewati dulu area oh, ini. Harus diantara duanya itu harus ada yang breakout namanya. Selagi masih belum breakout, nanti dia akan terus bergerak di atas dan di bawahnya itu. Akan bergerak di antara itu ya. Terus akan bergerak di antara dua-duanya itu. Nah, ini menunggu breakoutnya di sini karena ini berada di area yang masih sama-sama kuat.
sehingga ditunggu biarkan salah satu ada yang breakout. Pasti ada nanti. Dari dua ini pasti ada yang naik. Tidak tahu nanti di jam berikutnya atau di jam berikutnya lagi pasti dia akan breakout di antara ini. Kalaupun sampai pagi tidak breakout berarti ya konsolidasi. Ada kalanya kita memang tidak bisa masuk di posisi-posisi kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, pasar kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita dagang, ada kalanya dagang kita itu juga tidak selalu untung tiap hari. Ada kalanya balik modal. Ada kalanya sepi pengunjung dan sebagainya. Sehingga tidak selalu saya maksa saya harus angka profit sekian ya pagi-pagi atau siang, atau dasar dari transaksi kita harus sesuai dengan rencana kita. Tidak ada yang seperti itu. Target adalah bagian dari rencana dan itu tidak harus selalu terpenuhi. Ada kalanya susah terpenuhi ya kita terima yang kita dapatkan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Tapi mau tanya, Pak. Iya, Saya tanya, Pak ya. nggih, Pak, silakan. ini volatilitasnya seperti ini, itu Iya. kira-kira sampai berapa, Pak? Berapa pip atau mungkin sampai jam berapa gitu? Terima Ya, kasih, Pak. biasanya ini sudah selesai news, biasanya di candle selanjutnya kalau masih bergerak datar begini nanti masih akan sekitaran ini lagi. Ini masih akan naik turun lagi. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai Amerika nanti sampai Eropa nanti keluar. Biasanya Eropa keluar tuh jam 10 jam 11 di sana. Ya sana nanti masih ada Jam 10 jam volatilitas, 11. ada volatilitas yang masih tinggi itu di jam 10 hingga jam 11. Setelah itu nanti baru sepi lagi. Kecuali ada news ya. Hari malam ini tidak ada news di dini hari jam 1 jam 2 tidak ada. Sehingga nanti kalaupun dia naik mendekati jam 12 nanti berikutnya akan datar ya. Seperti banyak candle-candle sebelumnya ya. Kalau dia sudah di atas jam 12 dia akan datar seperti ini ya, dia akan datar seperti ini. Sama di jam-jam di atas jam 12 itu akan datar seperti ini, kecuali ada news ya. Kalau ada news beda. Ini ada news, yang ini ada FOMC ini, sehingga jam 2 ini melesit dengan kuat. Kalau tidak ada ya seperti ini lagi, jam 12 ke atas itu begini, datar begini. Maka kita tunggu sampai selesai. Ini jam sekarang kurang 1 menit posisi seperti ini kemungkinan besar masih dua-duanya ada peluang, ada naik dan turunnya berkekuatan yang sama. Yang naik sudah berusaha menembus level tertingginya, dia breakout kemudian ditolak lagi, artinya jadi gagal breakout. Yang ini gagal breakout ini sangat berbahaya karena bisa menjadi pertanda dia akan mulai berbalik nanti. Kalau ada petunjuk lanjutan, kalau mulai ada seller yang mulai muncul. Ada seller pun kalau nanti bergerak di antara ini, karena ini masih berada di area yang sangat penting, dia akan naik turunnya sekitar ini. Kalaupun dia turun, dia akan turun lagi, menyentuh di bawah, kemudian kembali lagi sampai dia ada yang keluar dari zona ini. Keluar pun kalau kondisinya, kalau dari pergerakan candlenya, dari ketebalan candlenya, nanti bisa juga terjadi seperti ini ya, naik turunnya sama seperti ini dengan ketebalan candle yang hampir sama, nanti bisa bergerak di antara ini. Cuma karena ini ringnya masih terlalu kecil, ring tertinggi dan terendahnya masih terlalu kecil, masih sekitar 1000 sekian, maka saya masih berkeyakinan dia akan bergerak melewati ringnya 1821 dan di bawah masih akan melewati 1816, masih akan bergerak di atas dan di bawahnya itu. Ya kira-kira seperti itu Bu Mira.